Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiatul Adawiyah dengan NIM E1B020121, Prodi PPKN kelas 2D. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis artikel yang diberikan oleh dosen saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang berjudul Demokrasi sebagai Wujud Nilai Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia. Sebelum saya menjelaskan mengenai hasil analisis dari artikel yang saya baca, maka saya akan memaparkan terlebih dahulu bagaimana isi singkat dari artikel tersebut. Yang pertama, artikel ini menjelaskan bagaimana kita sebagai warga negara benar-benar mengimplementasikan demokrasi sebagaimana mestinya untuk ikut serta dalam pemilihan daerah di Indonesia. Kemudian, artikel ini juga menjelaskan mengenai pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Indonesia sudah jelas diatur dalam undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewarganegaraannya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian juga diatur dalam pasal 22E ayat 1 sampai pasal 22E ayat 2 yang berbunyi, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Selanjutnya, yang ayat 2, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya, artikel ini juga menjelaskan bagaimana fenomena kecurangan yang terjadi dalam pilkada. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari kecurangan yang terjadi dalam pilkada. Nah, di sini sudah jelas ya, ada seorang calon partai politik yang memberikan beras pada rakyat miskin. Ia mengatakan kalau ia mencoblosnya, maka ia akan memperoleh beras kalau dia menang. Nah, ini merupakan money politik. Selanjutnya, menurut saya, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sebagai warga negara yang baik, kita menjalankan pelaksanaan demokrasi itu dengan sebaik-baiknya. Karena demokrasi itu sendiri merupakan pelaksanaan nilai sila yang keempat Pancasila, terutama dalam proses pemilihan kepala daerah yang termaksud dari bentuk praktik demokrasi. Hal ini selaras dengan pendapatnya Sidney Hook bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung yang didasarkan pada kesempatan mayoritas masyarakat yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Ini merupakan hasil analisis dari artikel yang saya baca. Selanjutnya, artikel ini juga menjelaskan fenomena pelanggaran asas demokrasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di antaranya, sering terjadi kericuhan akibat adanya kecurangan dalam
proses pelaksanaan pilkada yang sudah pasti menyimpang dari cita-cita demokrasi. Hal ini sesuai kenyataan yang ada, di mana hal ini sudah merajalela. Tercatat dari liputan6.com pada tahun 2020 kemarin juga ada 112 kasus tindak pidana pilkada serentak pada tahun 2020 menurut Badan Pengawas Pemilu. Demokrasi tidak hanya dilanggar oleh masyarakat biasa saja, melainkan demokrasi juga dilanggar oleh instrumen negara, yaitu partai-partai politik, di mana mereka seharusnya lembaga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Akan tetapi, mereka malah melanggarnya dengan semena-mena dalam memilih kepala daerah secara langsung. Namun, partai politik tidak diberikan hukuman karena tidak ada kepastian hukum yang jelas atas sanksi partai politik yang tidak demokrasi tersebut. Menurut saya, apa yang telah dipaparkan ke dalam artikel ini sudah sangat tepat dan relevan dengan kondisi pengimplementasian demokrasi sekarang, di mana demokratisasi belum benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Banyak ketimpangan asas demokrasi yang dilanggar, baik itu penyelenggaraan pilkada maupun partai politik itu sendiri, belum benar-benar merealisasikan bagaimana perwujudan dari nilai-nilai sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, seharusnya rakyat dipimpin oleh pemimpin yang bijaksana, yang mendengarkan dan menghargai hak berpendapat setiap rakyat dengan cara melakukan musyawarah atau untuk mencapai kesepakatan bersama. Namun, partai politik seolah tidak melaksanakan peran yang diembannya, malah bertolak belakang dari tugas yang sudah dijanjikan di bawah kitab suci Tuhannya. Baik, sekian dari hasil analisis artikel yang telah saya baca. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.